Sistem hukum nasional dari Indonesia mengatur ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual pada beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi berbagai sektor seperti hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Salah satunya pada hak cipta, regulasi yang mengatur ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah suatu hak bersifat eksklusif yang diterima oleh pencipta secara otomatis setelah ciptaan tersebut terwujud dalam bentuk nyata sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan dapat berupa pengetahuan, sastra, atau seni yang muncul atas hasil pikiran, inspirasi, imajinasi, kemampuan, keterampilan yang dituangkan dalam bentuk nyata. Pada prakteknya, hak cipta tersebut seringkali dilanggar oleh pihak lain yang bukan merupakan pemegang hak cipta, sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomis bagi pemegang hak cipta yang sah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri dari penyelesaian sengketa adjudikasi seperti arbitrase dan penyelesaian sengketa non-adjudikasi seperti mediasi. Mediasi menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan guna mencapai kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Hak kekayaan intelektual secara umum adalah hak atas karya intelektual dari seseorang yang diatur oleh hukum yang berlaku. Di dalamnya, salah satunya ia mengatur mengenai hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1 ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam undang-undang kita juga melihat bahwa si pencipta ini diberikan hak eksklusif agar dapat memperbanyak ciptaannya dan diberikan kebebasan untuk dapat menciptakan ciptaan ini secara intelektual. Dalam penyelesaian sengketa, terkadang ada dua jalur yang biasa diajukan kepada pihak yang berperkara, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Pengertian dari litigasi ialah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non-litigasi ialah kebalikan dari litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Dasar dari hukum non-litigasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan dapat kita lihat di undang-undang tersebut ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa, yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, serta mediasi. Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual terbagi ke dalam dua jenis, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, tetapi tetap dapat dimiliki atau dikenal juga dengan hak imaterial, dan merupakan sebuah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta juga memiliki ruang lingkup objek dilindungi yang paling luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya juga tercakup pula program-program komputer. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta menganut sistem perlindungan otomatis atau automatically protection, di mana perlindungan hukum secara otomatis akan diperoleh oleh pencipta atas karya ciptanya saat karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk karya nyata atau expression work. Namun tetap disarankan untuk dicatatkan agar pemilik hasil ciptaan dapat melakukan pembuktian bila kelak diperlukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, terdapat dua jenis perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait hak ciptanya, yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif biasanya merupakan cara-cara yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak cipta. Berdasarkan pasal 66 hingga pasal 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh para pemilik atau pemegang hak antara lain adalah melakukan pencatatan atau pendaftaran karya cipta sehingga pemilik hak cipta memiliki bukti bahwa karyanya telah didaftarkan dan telah dilindungi secara hukum. Tindakan represif ini biasanya adalah tindakan-tindakan yang dapat dilakukan setelah terjadinya suatu kasus pelanggaran hak, di mana berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, apabila pencipta merasa dirugikan,
maka ia berhak untuk meminta atau mendapatkan ganti rugi dari pelanggar hak ciptanya tersebut. Pemegang hak cipta atau sang pemilik hak terkait yang merasa dirugikan akibat timbulnya perbuatan yang melanggar hak cipta yang dipegangnya dapat menuntut penyelesaian baik secara perdata maupun pidana. Hak terkait yang dimaksud dalam hak cipta adalah hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Tindakan yang termasuk sebagai pelanggaran hak cipta diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tuntutan dapat berupa pengajuan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta, menuntut hak terkait adanya pengurangan hak yang dimiliki si pemegang hak atau sebagaimana yang ditentukan pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ataupun pengajuan gugatan pidana yang ditentukan dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi umumnya digunakan dalam sengketa perdata, sedangkan dalam sengketa pidana, mediasi lebih kenal dengan nama mediasi penal. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjadi pasal kunci dalam proses penyelesaian sengketa hak cipta melalui proses mediasi, dikarenakan menjadi dasar diizinkannya penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa atau dalam kasus ini itu jalur mediasi. Dan dalam pasal ini itu dinyatakan bahwa wajib dilakukannya upaya mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkannya gugatan pidana, terkecuali dalam kasus pembajakan. Ketentuan ini tuh nggak ada pada undang-undang sebelumnya yang tidak memberikan kedudukan yang pasti akan mediasi sebagai media alternatif penyelesaian sengketa terkait hak cipta. Proses mediasi harus dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya tanpa harus dikenai sanksi pidana. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dalam ranah pidana melalui mediasi ini akan dilaksanakan di antara korban dengan pelaku pelanggaran hak cipta yang telah diatur dalam pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mediasi yang dilaksanakan akan berdasar pada pendekatan keadilan restoratif justice sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanaannya memeluk 3 prinsip dasar, yaitu adanya recovery bagi mereka yang mengalami kerugian, kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pemulihan keadaan atau restorasi, dan pelaksanaan peranan pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan perdamaian. Kehadiran upaya penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal juga dengan APS, dalam hal ini mediasi, dianggap sebagai jawaban dari rumitnya pelaksanaan atau penyelesaian kasus sengketa hak cipta dalam proses litigasi. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya pembuktian mengenai keaslian atau originality dan alasan penggunaan yang wajar atau fair use yang menjadi kunci pembuktian krusial dalam proses penyelesaian sengketa hak cipta. Kedua ketentuan tersebut seringkali mengalami kendalaan dalam pembuktian karena dikarenakan rangkaian peraturan yang masih samar dan objek yang berorientasi pada ide, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan putusan yang tentunya juga memakan waktu yang lama, energi, dan biaya yang lebih besar lagi. Maka dari itu mediasi hadir dengan solusi baru dalam penyelesaian sengketa, dikarenakan menawarkan win-win solution dan lebih fleksibel bagi para pihak. Seorang YouTuber dengan domain Jai Multimedia memposting dirinya mengcover lagu Payung Hitam yang dipopulerkan oleh penyanyi Iis Dahlia pada tahun 2003 dan diciptakan oleh Puji R. Minarni. Kemudian permasalahannya adalah sang YouTuber tidak memberikan kredit pada penciptanya ataupun penyanyi asli dari lagu tersebut. Puji R. Minarni sebagai pemilik hak cipta atas lagu Payung Hitam kemudian melayangkan somasi kepada sang YouTuber mulai dari tahun 2020, tetapi tidak digubris. Sampai akhirnya ia mengajukan pelaporan kepada DJKI pada Februari 2021 karena dianggap adanya pelanggaran hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual. Postingan cover dilakukan tanpa adanya izin ataupun pengetahuan dari pemilik hak cipta. Tindakan ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak ekonomi dan hak moral dari Puji R. Minarni selaku pemilik hak cipta. Dikarenakan tidak sampainya royalti kepadanya dan orang tidak mengenalinya sebagai pembuat dari lagu tersebut. Tindakan yang dilakukan
oleh J Multimedia dilihat sebagai tindakan mengklaim hak cipta dari seseorang. Kasus terselesaikan dengan adanya janji pemberian kompensasi dan takedown video yang dituangkan dalam berita acara mediasi ditandatangani oleh para pihak serta saksi. Berdasarkan kasus di atas, sang YouTuber dianggap telah melanggar pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di mana ia telah sengaja dan tanpa hak serta tanpa persetujuan menggunakan hasil ciptaan milik pemilik untuk kepentingan komersial dalam cover version lagu Payung Hitam dan kemudian diunggah di platform YouTube pribadinya. Cover dapat diartikan sebagai suatu pertunjukan oleh orang lain selain artis ataupun pencipta karya dari lagu tersebut. Nah, dalam membuat cover ini, seseorang tuh tidak cukup hanya untuk mencantumkan nama pemilik lagu di dalam video, namun dia juga perlu untuk mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta ataupun pemegang hak cipta dari lagu tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari para pemegang hak cipta. Dan dalam kasus ini, sang YouTuber tidak melakukan keduanya, yakni tidak sama sekali mencantumkan nama sang penyanyi asli yakni Iis Dahlia ataupun sang pencipta lagu Puji Erminarti. Akibat tindakannya secara tidak langsung, tindakannya tersebut dapat dilihat sebagai perilaku mengklaim bahwa lagu yang dinyanyikan dalam video tersebut merupakan miliknya dikarenakan adanya kemungkinan ketidaktahuan penonton akan adanya lagu Payung Hitam yang dinyanyikan oleh Iis Dahlia pada tahun 2003. Lagu ciptaan milik orang lain yang di-cover seharusnya dibuat dengan izin publisher ataupun pencipta lagu, untuk memberikan kepastian akan pemberian atau pembayaran royalti kepada si publisher. Jika tidak, tindakan ini sudah melanggar hak cipta yang dipegang oleh si pemilik hak. Sudah seharusnya pemilik hak cipta atas lagu Payung Hitam memperjuangkan haknya untuk melindungi karya yang telah ia buat, baik itu hak ekonomi ataupun hak moral. Bila melihat proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pun sebenarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam undang-undang, di mana sebelum proses gugatan pidana harus dilakukan mediasi terlebih dahulu atau bahkan ada somasi terlebih dahulu baru diangkat permasalahannya ke DJKI. Proses mediasi yang dilaksanakan diawali dengan adanya tahap pramediasi yang dalam kasus ini ditandai dengan kedatangan petugas dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa ke domisili sang YouTuber di Kabupaten Indramayu dikarenakan sang YouTuber tidak menjawab panggilan dari DJKI. Kemudian pada tahap ini juga ditandai dengan adanya kesepakatan tanggal antara kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan mediasi ditandai dengan adanya penyampaian dari pihak pemegang hak cipta sebagai pihak yang merasa dirugikan tentang kerugian-kerugian yang ia alami serta bentuk kompensasi yang ia inginkan. Dan pada tahap selanjutnya yaitu tahap akhir implementasi mediasi, kedua belah pihak setuju untuk berdamai dalam melalui jalur mediasi sehingga kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah pidana dan adanya pemberian kompensasi dari sang YouTuber kepada pihak pemegang hak cipta sebagai ganti ruginya. Maka dari itu, kelompok kami menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama ada perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terwujud dalam dua bentuk, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atas hak cipta, sedangkan tindakan represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atas hak cipta. Kesimpulan kedua adalah kehadiran upaya penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa atau APS dalam hal ini mediasi dianggap sebagai jawaban dari rumitnya proses penyelesaian kasus sengketa hak cipta melalui litigasi. Hal ini dikarenakan mediasi memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak dan sifat penyelesaian sengketanya yang lebih cepat dan mudah. Kesimpulan poin ketiga adalah J Multimedia dikatakan telah melanggar pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta karena diketahui telah menggunakan hasil ciptaan pemilik hak cipta tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pemegang hak cipta tersebut, dan perkara ini juga sudah diselesaikan melalui proses mediasi.